Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar untuk kita semuanya? Saya berharap bahwa kita di dalam keadaan yang baik dan senantiasa sukacita menyambut hari yang baru dan mengisinya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung bulan Maret dan kita akan memasuki bulan April yang dimana kita juga akan memperingati momen sebuah kasih yang besar yang dinyatakan Allah kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, untuk kita memasuki masa untuk merenung akan peristiwa kesesaran Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus bagi kita. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu di dalam siaran online makin dekat Tuhan ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Allah karuniakan kepada kami, dan kami ingin mengisinya sekali lagi, makin mendekatkan diri kami kepada Tuhan sebelum kami melakukan banyak aktivitas kegiatan kami di hari ini. Kami menyerahkan Tuhan, biar Allah Roh Kudus bekerja, membuat waktu yang kecil tidak banyak ini tetapi bermakna bagi kami, untuk kami semakin menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu topik, yaitu menguji motif Anda dan saya, mengikut Yesus atau memanfaatkan Yesus. Perikop yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-26, Injil Matius 26, yang dengan judul pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Kita memasuki minggu-minggu, hari-hari yang mendekati, kita akan memperingati dan merenungkan malam kebesaran Kristus. Matius 26 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus. Tetapi tidak semua mereka datang dengan alasan yang benar. Ada yang datang karena mereka membutuhkan mukjizat. Ada yang datang karena mereka ingin diberkati. Ada juga orang yang datang karena ingin dilihat rohani di depan banyak orang. Tetapi yang lebih kasihan adalah ada orang yang datang hanya karena ikut-ikutan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5 ini memperlihatkan sebuah ironi yang tajam. Di satu sisi Yesus sedang mempersiapkan dirinya untuk menyerahkan nyawanya demi keselamatan manusia. Namun di sisi lain ada para imam kepala dan tua-tua bangsa di mana mereka sedang berkumpul, dan perkumpulan mereka adalah untuk merancang cara membunuh Yesus. Saudara, ini dua arah yang sangat berbeda. Yesus memberi diri, manusia mengambil nyawa. Yang mengejutkan adalah mereka ini sedang merancang atau merencanakan pembunuhan. Dan itu bukan orang luar, saudara. Mereka adalah pemimpin agama. Mereka yang mengenal Taurat. Mereka yang melayani di bait Allah. Mereka ini terlihat sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata hati mereka
jauh dari Tuhan. Untuk itulah makanya hari ini saya mau mengajak kita belajar dari kisah dan perbuatan dan sikap dari tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat ini. Apakah kita sungguh mengikut Yesus atau sebenarnya sedang memanfaatkan Yesus? Saudara, ada dua hal yang kita ingin uji motif kita. Yang pertama, motif yang salah akan membuat kita menolak kebenaran. Para imam kepala dan tua-tua ini berkumpul bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mereka mau mengatur strategi untuk membunuh Yesus. Saudara, mereka ini tidak kekurangan pengetahuan, tetapi sayangnya mereka kekurangan hati yang benar. Mereka melihat Yesus bukan sebagai Mesias, tetapi mereka melihat Yesus sebagai ancaman terhadap posisi dan kenyamanan mereka. Motif mereka ini sudah sangat jelas, saudara. Mereka mau mempertahankan kuasa mereka dan bahkan kepentingan pribadi mereka. Mereka takut mereka kehilangan pengaruh di mata rakyat. Mereka takut mereka kehilangan posisi. Maka daripada itu mereka jauh lebih baik memilih menyingkirkan kebenaran daripada mereka menerima kebenaran. Nah, disinilah kita belajar bahwa motif yang salah bisa membuat seseorang itu menolak terang, menolak kebenaran, bahkan ketika terang itu sudah ada di depan mata. Saudara, kisah ini sangat relevan dalam kehidupan Anda dan saya hari ini. Bisa jadi seseorang bisa tetap aktif di dalam pelayanan. Dia rajin, dia beribadah. Dia terlihat sangat rohani. Tapi sebenarnya hatinya tidak mencari Tuhan. Hatinya justru mencari pengakuan. Dia mau mencari keuntungan, bahkan mau mencari rasa aman. Dan tanpa disadari sikap-sikap seperti ini, sesungguhnya Yesus bukan lagi sebagai Tuhan di dalam hidupnya, tetapi hanya alat untuk mencapai kepentingan pribadinya. Demikianlah ketika ada seorang karyawan, dia bekerja sangat rajin, dia selalu datang pagi dan pulangnya pun paling malam. Dari luar dia terlihat luar biasa karyawan ini. Namun ternyata motivasinya bukan karena dia mencintai pekerjaan itu, bukannya dia mencintai karena ada punya tanggung jawab itu, tapi karena ia ingin mendapat promosi dan pujian dari atasannya. Sehingga ketika promosi itu tidak datang, maka semangatnya langsung hilang. Saudara, demikianlah juga begitu banyak orang. Dia berkata, aku mau mengikut Yesus. Tapi selama, tanda kutip, ada keuntungan. Ketika doa tidak dijawab, ketika berkat itu tidak tiba datang pada kita, dia mulai menjauh. Menjauh dari persekutuan, menjauh dari ibadah, menjauh dari pelayanan, bahkan menjauh dari orang-orang Kristen lainnya. Jika demikian, maka ini menjadi sebuah tanda bahwa sejak awal motifnya bukan mengasihi Tuhan, tetapi memanfaatkan Tuhan. Saudara, motif menentukan arah kita. Jika motif kita salah, kita memang bisa tetap dekat dengan aktivitas yang ada, tetapi relasi jauh. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah kita bisa tanpa sadar menjadi seperti imam kepala dan tua-tua itu. Menolak karya Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan hati.
Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menguji motif kita. Apakah motif kita sungguh mau mengikut Yesus atau punya motif yang salah? Yang kedua, motif yang benar akan membawa kita kepada penyerahan diri. Berbeda dengan para pemimpin agama, Yesus di dalam bagian ini menunjukkan motif yang murni. Yesus tahu bahwa penderitaan dan salib sudah dekat. Yesus tahu bahwa ia akan disalibkan. Namun Yesus tidak lari. Yesus tidak menolak. Yesus justru menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Yesus tidak datang untuk memanfaatkan manusia, tetapi justru Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi justru dia memberikan hidupnya kepada kita. Inilah yang disebut dengan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberi, bukan mengambil. Dan inilah seharusnya tercermin bagi setiap Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. Mengikut Yesus berarti memiliki motivasi yang benar. Bukan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tetapi bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Iman yang dewasa adalah iman yang tidak lagi berkata, Tuhan, apa yang bisa Engkau berikan kepadaku? Tetapi iman yang dewasa berkata, Tuhan, apa yang bisa aku berikan bagimu? Seperti waktu kita kecil, saudara. Seorang anak kecil mungkin mencintai orang tuanya karena ia telah menerima banyak hal, mulai mainan, makanan, perhatian. Tetapi ketika anak ini dia bertumbuh dewasa, maka kasihnya akan berubah. Ia akan mengasihi orang tuanya bukan karena pemberian lagi, tetapi karena relasi. Bahkan ia rela untuk berkorban. Bahkan ia rela untuk dia merawat orang tuanya dan memberi tanpa pamrih. Semestinya demikianlah iman Anda dan saya. Kita mungkin mulai dengan kebutuhan. Tetapi sering waktu dengan iman kita yang makin dewasa, kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi kasih yang dewasa. Kasih yang memberi, bukan hanya menerima. Saudara, motif yang benar akan membawa kita pada penyerahan. Kita tetap setia saat walaupun doa belum dijawab. Kita tetap mengasihi saat keadaan tidak mudah. Kita tetap melayani walaupun tidak dilihat orang. Karena kita tahu kita tidak sedang memanfaatkan Yesus, tetapi kita sedang mengikut Yesus. Mari sebagai penutup renungan kita pagi ini, saya mengajak kita di momen-momen hari-hari mendekati kita masuk dalam perenungan hari kesengsaraan Kristus. Kita berhenti sejenak, kita bertanya sejenak dengan jujur pada diri kita. Mengapa saya mengikut Yesus? Mengapa saya mengikut Yesus? Apakah karena berkatnya atau karena pribadinya Yesus? Apakah karena kebutuhan saya atau karena kasih saya kepada Yesus? Jangan sampai kita terlihat dekat dengan Tuhan, tetapi sebenarnya hanya memanfaatkan Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang murni, dengan motif yang benar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu dan perenungan pagi ini sekali lagi menuntun kami untuk
mengevaluasi motif kami, dan kami bersedia untuk diluruskan motif kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami sungguh punya motif yang benar yang membawa kepada penyerahan diri, senantiasa setia mengikut Yesus dalam keadaan apapun yang akan kami jumpai ke depan di dalam masa depan kami. Tuhan tolong kami supaya ada saat-saat di mana kami masuk dalam perenungan sedalam apa yang Tuhan inginkan untuk kami renungkan. Supaya momen-momen di mana kami punya kesempatan masuk dalam hari besar memperingati kasih Kristus bagi kami, itu akan membawa perubahan bagi kami. Terima kasih Yesus, tolong kami yang bekerja hari ini, supaya bagaimanapun kami bekerja menunjukkan diri kami sebagai pengikut Yesus, sehingga dunia sedikit demi sedikit ditaburi sebuah kebenaran, kebenaran nilai-nilai Kristiani. Ini doa kami Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh berdoa. Amin. Terima kasih saudara kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Ingat, hari Kamis kita ada kebaktian malam kesalahan Kristus pada pukul 6:30 malam. Lalu Jumat Agung kita akan berkumpul beribadah dalam perenungan dan refleksi pada pukul 9:30 pagi. Dan hari Minggunya adalah hari kebangkitan Kristus, Paskah yang kita peringati. Kita akan beribadah pukul 6 pagi. Kiranya hari-hari kita hadapi, kita jalani sepanjang seminggu ini, kita siapkan dengan baik. Salam pagi bagi kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.